13.600. Jadi per 1 menit angkanya nambah 500 peserta Bapak Ibu, dan ini angkanya akan selalu bertambah. Baik, pada siang hari ini Bapak Ibu, penggerak se-Nusantara, kita akan mendengarkan pemaparan dari PT Microsoft Indonesia yang pada siang hari ini akan diwakili oleh Education Programs Manager Microsoft Indonesia, Bapak Ubed Rusyanto. Dan yang kedua, nanti kita akan mendengarkan pemaparan program diseminasi dari panitia yang nanti akan saya sampaikan sendiri. Dan yang ketiga, nanti kita akan ada pertanyaan dan jawaban. Jadi pada siang hari ini Bapak Ibu, kita akan membuka sesi Q&A yang tentu saja tidak akan bisa saya layani di sekarang 15.600 ya. Bapak Ibu, 1 menit sudah bertambah 1.000. Luar biasa sekali. Ya, jadi nanti Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan langsung saja ditulis sambil mendengarkan pemaparan dari Microsoft Indonesia. Bapak Ibu langsung tulis saja di Q&A di layarnya Bapak Ibu. Nanti kami akan memilih pertanyaan-pertanyaan yang akan kami jawab terkait tentang teknis seputar diseminasi yang Bapak Ibu lakukan dari Sabang sampai Merauke di semua penjuru Indonesia. Baik Bapak Ibu, saya tidak akan berlama karena di room ini juga sudah si Bapak Ubed Rusyanto yang akan memberikan pemaparan tentang Microsoft Technology yang Bapak Ibu bisa gunakan dan bagaimana pengembangan new normal saat ini di Indonesia, dan bagaimana kegiatan kita yang Bapak Ibu selenggarakan di seluruh Indonesia sangat membantu guru-guru penggerak di seluruh Indonesia, Bapak Ibu. Baik, untuk waktu selanjutnya akan saya berikan langsung kepada Bapak Ubed Rusyanto untuk memberikan pemaparan tentang program pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan teknologi Microsoft. Waktu saya persilakan. Silakan Pak Ubed. Oke. Terima kasih Pak Yuce. Suara saya sudah jelas ya? Sudah masuk? Ya, sudah jelas. Oke. Terima kasih atas kesempatannya pada siang hari ini. Ini pertama kalinya saya bicara live di hadapan 15.000 orang. Mungkin sudah sampai 16.000 atau 17.000 sekarang. Dan masih bertambah. Nah, ini satu kesempatan yang langka dan mungkin mahal sekali bagi saya untuk bisa menyapa teman-teman semua se-Indonesia. Sebulan lalu saya menyapa teman-teman master trainer yang mulai melatih tim yang sekarang menjadi trainer pada diseminasi pelatihan kali ini. Itu 3.500 orang, rasanya sudah sangat-sangat banyak. Tapi sekarang bisa sampai 15.000. Ini sesuatu yang lebih luar biasa lagi. Semoga ini tidak berhenti sampai di sini, meskipun ada keterbatasan dari sisi platform, tapi jangan kecewa. Kami sedang berusaha mengadakan kegiatan penutupan dengan jumlah seluruh peserta yang ikut. Targetnya mungkin 100.000 orang lebih. Nah, saya ingin berterima kasih semua bagi yang sudah hadir dan yang sudah ikut kegiatan kami selama kurang lebih 1 bulan terakhir ini, Bapak dan Ibu. Ini merupakan, kalau saya bilang, sejarah bahwa kita bisa berkumpul dalam satu sesi bersamaan yang difasilitasi secara digital. Kalau bicara 6 bulan lalu, mungkin kegiatan seperti ini harus dilakukan secara face-to-face. Orang-orang pasti maunya tatap muka langsung, dan bayangkan biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mengadakan kegiatan itu. Nah, sekarang mengadakan kegiatan virtual dengan asumsi saya mungkin sekarang sudah 20.000 orang ini,
hitungannya hanya sekian menit sudah bisa bergabung semua dan bisa berdiskusi. Nah, ini merupakan the new normal yang kita hadapi sekarang ini. Like it or not, suka tidak suka, bisa tidak bisa, siap tidak siap, mau tidak mau, harus bisa, harus mau, harus berjalan. Tidak semudah itu, ya betul. Tidak sempurna, ya. Semuanya sedang berjuang, ya. Di seluruh dunia juga sama tantangannya, teman-teman semua. Saya ngobrol dengan berbagai kolega saya di seluruh dunia, problemnya sama kok. Ketika COVID ini mulai jadi heboh, seluruh dunia bergerak dan berusaha membantu dunia pendidikan agar selalu selalu siap menghadapi semua tantangannya. Kenapa? Sama problemnya, mau itu di Amerika, mau itu di Australia, mau itu di Belanda, mau di Afrika, tantangannya sama kok. Guru-guru semua kewalahan untuk bertransformasi digital overnight. Bukan dengan persiapan cukup lama, tapi mendadak harus langsung harus jalan. Nah, ini tidak bisa dipungkiri menjadi tantangan di seluruh dunia. Nah, namun apa yang dikerjakan oleh teman-teman semua menjadi satu motivasi dan satu inspirasi bagi kita semua di dunia. Nah, ini yang saya mau share sedikit. Saya mau share screen ya, Bapak dan Ibu. Saya mau sekarang tampilan saya. Maaf kalau ada background suara-suara di belakang. Beginilah kalau bekerja dari rumah. Ini sudah jadi the new normal dan ini yang tidak bisa dihindari. Sebentar, saya share screen. Oke. Nah, terlihat ya layar saya. Nah, ini program yang agak, ya mungkin bisa dibilang bukan agak lagi sih, sangat mendadak, sangat sangkuriang, sangat roro jonggrang, di mana ide ini muncul dari teman-teman Microsoft Innovative Educator Fellow, Pak Yuce, Pak Andri, Pak Mansur. Mereka yang propose ide gila untuk melatih guru-guru se-Indonesia karena dirasa kebutuhannya sangat nyata, sangat urgent, sangat konkret dan harus dilakukan sekarang. Dan saya setuju. Saya bilang saya siap bantu, saya siapkan platformnya, saya siapkan support sistemnya di belakang, apapun yang dibutuhkan saya bantu sebisanya. Dan ternyata jalan. Buka pendaftaran, pertamanya mungkin targetnya 1.000 atau 2.000 orang, tahu-tahu dalam hitungan belum sampai seminggu sudah hampir mencapai 7.000 orang yang daftar. Sampai akhirnya ketakutan sendiri semua orang dan ditutup sebelum waktunya karena sudah membludak sekali. Nah, dari situ ketika dilatih dan ada komponen diseminasi, ternyata tidak kalah luar biasanya responsnya. Target kami setiap orang mendiseminasi 20, ini rata-rata yang memasukkan jumlah peserta itu 50, 100, ada yang sampai beberapa ratus. Nah, ini saya sangat kaget karena bisa ternyata mengadakan kegiatan itu tanpa, dalam tanda petik, harus mengeluarkan biaya untuk mendatangkan orang, menyediakan makan, dan lain-lainnya. Semua itu ternyata bisa kok memungkinkan. Kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman ini semua memang tanpa biaya.
kami tidak membiayai apapun, namun kami menyiapkan sertifikat, materi, dan rekognisi, serta ini kami laporkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya melalui Dirjen GTK. Kegiatan ini pun kami laporkan langsung ke Mas Menteri, dan responnya sampai saat ini cukup baik dari mereka. Nah, ini merupakan bagian dari guru penggerak Kemdikbud dengan pendekatan Microsoft. Konsepnya sama persis, hanya beda penggunaan perangkat saja. Nah, ini yang dikerjakan Bapak dan Ibu semua merupakan bagian dari sejarah di Indonesia, bahwa kita mampu melakukan kegiatan ini tanpa harus dimotori oleh Kemdikbud langsung. Semuanya dijalankan secara mandiri dan bisa karena semangatnya berbagi, bukan semangat mencari, biasanya ada yang mencari sertifikat lah atau mencari kesempatan ganti suasana. Nah, sekarang dalam kondisi ini semuanya mau belajar dan semuanya mau berbagi. Ini luar biasa sekali. Sekilas apa yang sudah terjadi selama beberapa minggu terakhir ini, Bapak dan Ibu, saya mau share sedikit. Nah, ini contohnya kami mengadakan sesi di ini saya lupa di mana ya. Maaf, sudah kebanyakan saya diundang untuk seminar kegiatan agak mabuk sekarang. Oh, ini kemarin dengan P4TK IPA. Dan baru juga tadi saya ngomong lagi menyambut teman-teman di P4TK IPA yang mulai diseminasi juga hari ini. Lalu ini contohnya lagi, ini di acara penutupan diseminasi di Kabupaten Sinjai. Jadi mereka sudah mulai lebih cepat, dan acara ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Pak Andi Jeffrianto Asapa. Ini menjadi program di Dinas Pendidikan. Dari kami targetkan melatih 20 orang masing-masing, mereka sudah melatih 900 dan masih akan rencananya melatih lagi 2.500 orang berikutnya. Ini di luar ekspektasi. Saya tidak pernah menyangka seluruh guru di satu kabupaten itu akan mendapatkan pelatihan dalam bulan Juli ini. Ini sesuatu yang mungkin kalau tidak karena pandemi tidak akan pernah kejadian. Tapi ternyata bisa kok memungkinkan. Nah, ini satu lagi yang menarik dari Sekolah Indonesia Luar Negeri. Saya diminta memberi sambutan pada acara pembukaan pelatihan diseminasi juga untuk para guru Indonesia yang mengajar di Sekolah Indonesia Luar Negeri, dimotori oleh Sekolah Indonesia Luar Negeri di Jepang, di Tokyo. Tapi pesertanya totalnya itu kalau tidak salah hampir totalnya 200-an orang dari 13 negara. Jadi apa yang dikerjakan ini menjangkau seluruh diaspora Indonesia yang ada di dunia, seluruh elemen pendidikan di berbagai negara. Ini bagian dari sejarah yang luar biasa, khususnya paling tidak untuk saya pribadi. Saya sangat kagum melihat segala potensi dan segala yang mampu dilakukan oleh teman-teman pendidik di Indonesia. Tujuan dari pelatihan ini memang untuk berbagi, dan ketika bisa berbagi sejauh ini, seluas ini, tanpa, mungkin saya boleh bilang jujur, ini tanpa persiapan yang sangat lama. Biasanya mau bikin event seperti ini persiapannya itu bisa sampai 3 bulan atau 6 bulan. Ini persiapannya kurang dari sebulan bisa disusun semua.
dan jalan. Pada kenyataannya di lapangan ini banyak sekali yang sudah lulus dan bisa mendiseminasikan ke teman-teman yang lain. Berarti mereka belajar dalam waktu kurang dari 1 bulan sudah bisa lagi membagikan ilmunya ke teman-teman yang lain, mengajari hal-hal yang baru. Artinya potensi guru Indonesia itu sebenarnya luar biasa. Mungkin harus dibuat terpaksa dulu, baru bisa. Toh, kenyataannya sekarang teman-teman ikut dan berbagi ini dengan teman-teman lainnya nanti. Harapannya ketika selesai pelatihan ini kan pelatihan diseminasi, mungkin tidak diteruskan lagi, atau nanti tergantung usulan dari teman-teman MIE Fellow, kalau punya ide gila lagi dan masih cukup kuat melakukannya, ayo kita lakukan lagi. Tapi kalaupun tidak, silakan Bapak dan Ibu teruskan lagi ke teman-teman di lingkup kerja terdekatnya atau di komunitas terdekatnya. Silakan berbagi. Apa yang diberikan oleh Microsoft ini memang gratis. Teams dan Office 365 Education ini harganya memang Rp0. Sudah dari sebelum pandemik pun harganya Rp0. Jadi tidak ada alasan sebenarnya kenapa tidak pakai dari dulu. Cuman biasa, kalau belum kepepet kan belum mau. Nah, ini memang harganya 0 dan bisa dibagikan ke siswa dan guru di seluruh Indonesia tanpa harus punya tanpa harus berbayar apapun. Silakan dipakai, silakan dibagikan, dan berlakunya selamanya. Jadi ini memang investasi Microsoft di dunia pendidikan, bukan hanya pelatihan, tapi juga membagikan tools secara gratis untuk institusi pendidikan, sekolah, perguruan tinggi, dinas pendidikan, bahkan Kementerian Pendidikan pun bisa menggunakannya. Nah, ini merupakan komitmen Microsoft untuk dunia pendidikan di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia saja. Nah, tadi saya barusan dapat beberapa pertanyaan dari teman-teman. Nah, ini kalau produknya gratis dibagikan, apakah aman? Apakah safe? Nah, ini yang saya mau share sedikit, Bapak dan Ibu. Ini prinsip keamanannya Microsoft, bahwa semua platform yang dipakai, semua platform yang ditawarkan oleh Microsoft ke customer-nya, pendidikan, perbankan, pertambangan, pemerintahan, dan yang lain semua prinsipnya sama. Pasti aman, mulai dari identitasnya itu selalu aman, aksesnya itu bisa diatur, threat protection. Jadi kalau ada serangan-serangan cyber itu pasti akan ditanggulangi secara otomatis. Tidak perlu pakai aplikasi tambahan lagi, tidak perlu pakai antivirus lainnya, itu sudah cukup. Dan informasi yang ada di dalam layanan kami itu semuanya diproteksi. Kenapa? Ini merupakan standar yang diberikan Microsoft, baik itu ke Office 365 Education yang free, ataupun yang dipakai di Departemen Pertahanan Amerika, ataupun di perbankan yang ada di seluruh dunia. Indonesia juga ada beberapa bank yang pakai teknologi Office 365 ini. Bedanya, mereka berbayar. Mereka membayar harga yang cukup signifikan dibanding Bapak dan Ibu semua. Di education itu harganya 0, kalau di perbankan itu harganya lain per user per bulan. Jadi apa yang dipakai ini harganya sebenarnya sangat mahal. Kalau dikonversikan, nilai yang dipakai oleh guru-guru di Indonesia ini sudah mencapai puluhan juta dolar yang dibagikan. Nah, data yang dimiliki itu dikunci dan menjadi milik Bapak dan Ibu semua, milik organisasi tempat Bapak dan Ibu bernaung. Kami tidak punya akses. Saya tidak tahu ada berapa jumlah user yang ada di dalam masing-masing organisasi. Saya hanya tahu punya data trafficnya. Bagaimana sih? Jadi saya bisa monitor kalau ternyata traffic di satu akun ini tinggi, mereka butuh support tambahan, nah itu bisa kami bantu. Tapi kami tidak punya data, tidak punya akses. Jadi kalau mau reset password lupa, jangan tanya ke saya. Tanya ke orang yang memberikan akun itu, yaitu
master trainer Bapak dan Ibu, atau kalau yang sudah deploy di organisasinya, tanya ke admin di organisasinya itu. Saya bukan orang yang bisa menjawab, oh email saya gimana cara masuknya, saya lupa password, saya tidak bisa jawab itu, saya tidak punya aksesnya, tidak tahu akunnya sama sekali. Jadi itu saya kembalikan ke masing-masing dari mereka. Dan keamanan ini dijamin standarnya ini kelas dunia. Ini adalah daftar organisasi yang sudah Microsoft ikuti standar keamanannya. Nah, ada sebanyak ini, dan ini belum semua. Rasanya masih akan bertambah lagi. Dan untuk dunia pendidikan ada standar-standar lagi yang sudah diikuti oleh Microsoft dari berbagai negara. Jadi dari Eropa itu punya standar sendiri mengenai keamanan aplikasi untuk keluarga, untuk anak-anak, dan itu masing-masing negara Eropa beda-beda. Prancis ada sendiri, Jerman ada sendiri, Belgia dan lain-lain. UNESCO juga punya standar, itu beda-beda. Itu ada, dan Microsoft semuanya sudah comply. Jadi jangan takut masalah data, masalah security. Kami berani jamin ini standar dunia. Begitu. Nah, apapun yang ditawarkan itu sama dengan yang ditawarkan di enterprise. Kemarin ini Microsoft, kalau Bapak Ibu iseng-iseng coba cari berita tentang JEDI, JEDI, itu kontrak yang diberikan dari Pentagon ke Microsoft terkait proyek keamanan negaranya. Kalau mereka sampai memberikan itu ke Microsoft, artinya kami sudah sesuai dengan standar mereka. Silakan dicari sendiri, itu beritanya. Begitu, Bapak dan Ibu. Nah, terakhir, sebelum saya serahkan kembali ke Pak Yuce, ada satu cerita yang ingin saya bagikan sedikit. Ini saya sudah lihat dari sebulan lalu, dan ini sangat menyentuh bagi saya. Ini juga sudah saya ceritakan ke teman-teman di Microsoft Indonesia dan Microsoft Worldwide Education, bahwa pelatihan ini menjangkau siapapun di Indonesia dengan kondisi apapun. Belajar itu tidak harus di dalam ruang kelas, tidak harus di dalam ruangan yang dengan infrastruktur lengkap. Ini di salah satu desa di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, di mana koneksi sinyal itu susah, hanya ada di titik-titik tertentu. Namun bisa diselesaikan pelatihannya dan bisa menguasai dan bisa melakukan diseminasi. Artinya bukan alasan lagi kalau saya tidak punya jaringan, saya infrastruktur terbatas. Selama masih ada listrik, masih bisa diakalin. Bahkan ada yang ikut pelatihan ketika dia harus mengerjakan tugas, mereka sampai bawa 2 atau 3 laptop supaya bisa menyelesaikan tugas-tugas itu. Ketika satu habis, bisa berganti. Jadi saya yakin melihat pengalaman ini, potensi guru-guru di Indonesia itu sangat luar biasa, sangat memungkinkan. Selama ini permasalahannya mau atau tidak mau. Nah, kalau sekarang mau tidak mau harus bisa. Dan dengan kesempatan ini, saya yakin guru Indonesia akan naik kelas, sehingga anak-anak didik kita juga akan naik kelas nantinya. Naik kelas dalam arti pembelajarannya akan berbeda, dan harapannya pengalaman belajar anak-anak berubah menjadi lebih luar biasa lagi. Berubah agar sesuai dengan kondisinya sekarang. Jangan takut, Bapak dan Ibu, tidak ada yang tahu persis model yang paling akurat itu seperti apa. Tiap daerah punya gayanya masing-masing. Saya ngobrol dengan teman-teman di Jawa Tengah, Jawa Timur, sama-sama Jawa saja itu bisa berbeda gayanya. Untuk yang di luar Jawa, itu berbeda-beda lagi, sangat menarik. Saya sedang lihat juga apa yang dikerjakan teman-teman di Indonesia paling barat, di Aceh, dengan Indonesia paling timur, di daerah Papua, itu luar biasa menariknya. Ini kesempatan yang langka untuk kita semua juga, Bapak dan Ibu.
silakanlah berkomunikasi antar sesama peserta diseminasi. Ini kesempatan yang mahal untuk kita belajar tentang kultur, belajar tentang Indonesia itu seperti apa sih, seluas apa sih, dan kekayaan budaya kita itu sangat luar biasa. Ini yang saya pelajari dalam beberapa hari terakhir ini. Ketika baca hasilnya, lihat-lihat datanya, luar biasa. Indonesia itu luar biasa sekali potensinya. Dengan kegiatan, mungkin bisa dibilang tanpa modal lah. Kondisi kita semua sedang babak belur. Dinas pendidikan semua daerah sudah kehabisan anggaran karena harus dialihkan ke penanganan COVID. Kementerian Pendidikan pun juga sudah cukup habis-habisan anggarannya dikonversi untuk penanggulangan COVID dan semuanya berubah. Namun kegiatan ini tetap bisa jalan. Artinya memang semangat berbagi kita itu luar biasa tingginya. Ini menjadi satu cerita yang paling fenomenal, dan ini ketika saya ceritakan ke teman-teman saya yang di Worldwide Education pun mereka sangat kagum dan penasaran. Mereka ingin belajar. Ini jadi satu case study yang sangat luar biasa untuk dunia pendidikan di dunia. Sekali untuk itu saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas partisipasi teman-teman dalam kegiatan ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua, bukan hanya sekedar mengisi waktu, tapi betul-betul bermanfaat untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia. New normal akan menjadi seperti ini, dan ya sepertinya masih akan cukup panjang waktu kita untuk beralih ke pembelajaran digital. Bahkan sesudah, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kembali normal pun, ini tetap harus menjadi salah satu opsi pembelajaran. Wah, ternyata semua bisa dengan segala kondisi. Nah, ini harapan saya, dan semoga teman-teman semua bisa sukses menyelesaikan kegiatan ini, dan nanti kita bisa bertemu lagi pada saat sesi penutupan di, kalau tidak akhir bulan ini, di awal bulan Agustus nanti. Kurang lebih dari saya itu, Mas Ica, untuk kurang lebihnya apa yang saya katakan, misalkan ada kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya kembalikan ke panitia, silakan. Ya, baik. Terima kasih Bapak Obed Husyanto yang sudah memberikan cerita menarik dan memberikan penguatan dan kisah-kisah tentang pelaksanaan PJJ di Indonesia New Normal pada saat hari ini. Baik Bapak Ibu, selanjutnya sebelum saya masuk ke sesi tanya jawab yang nanti juga akan dibantu menjawab oleh Bapak Obed Husyanto, saya akan tampilkan ini Bapak Ibu tentang panduan diseminasi yang tentu Bapak Ibu sudah terima sebelumnya. Saya screen dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah menerima panduan diseminasi peserta POT Microsoft Innovative Educator Expert tahun angkatan 2020 ya, dari master standar masing-masing. Nah, yang pada siang hari ini Bapak Ibu, saya hanya akan mengingatkan kembali tentang hasil yang diharapkan dari program diseminasi ini. Jadi kegiatan diseminasi peserta training of trainers Guru Inovatif ini diharapkan bahwa kita bisa memberi sebuah solusi pelaksanaan pembelajaran online di tengah pandemi COVID-19. Jadi saya rasa gerakan kita dari seluruh penjuru Indonesia ini bisa menjadi sebuah jawaban atau sebuah solusi bagaimana teman-teman guru di seluruh Indonesia ini melaksanakan pembelajaran online di tengah pandemi COVID-19.
Dan yang kedua tentu saja Bapak Ibu, hasil yang diharapkan adalah Bapak Ibu dan teman-teman guru penggerak se-Indonesia bisa meningkatkan kompetensi tenaga pendidik di Indonesia. Tidak hanya penguasaan teknologinya, karena belajar teknologi itu bisa dilaksanakan semua orang, tapi hal yang paling menarik adalah bagaimana Bapak Ibu bisa membagikan ilmu ini kepada sesama pendidik di lingkungannya. Ini yang Bapak Ibu, guru penggerak dari Microsoft yang bisa membagikan ilmu kepada sesama pendidik di lingkungannya. Kita punya ilmu Bapak Ibu, kita punya hal yang bisa menjadi jawaban untuk pelaksanaan PJJ di Indonesia, dan kita bisa membagikan ini semua kepada teman-teman, itu hal yang sangat luar biasa. Dan yang berikutnya adalah bagaimana kita bersama bisa memberikan kontribusi positif dalam penyiapan pembelajaran online di semester mendatang. Bapak Ibu, acara ini diadakan di bulan Juli, dan kita tahu bersama bahwa tahun ajaran baru akan berlangsung juga di bulan Juli, tanggal 13, dan di hampir semua daerah di Indonesia juga masih menerapkan pembelajaran jarak jauh ya, pembelajaran daring, sehingga Bapak Ibu ini saya rasa akan melengkapi Bapak Ibu dengan berbagai macam hal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan PJJ di Indonesia, dan juga teman-teman guru se-Indonesia bisa siap menghadapi new normal, era barunya Indonesia dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, hasil yang diharapkan berikutnya adalah Bapak Ibu, dari pelaksanaan diseminasi TOT Guru Inovatif Angkatan 2020 ini, ada jumlah pendidik yang tergabung dalam komunitas Guru Inovatif Indonesia ini semakin bertambah banyak. Kita tahu bahwa di komunitas Guru Inovatif Indonesia itu jumlahnya masih tidak sebanding dengan jumlah seluruh educator di seluruh Indonesia, Bapak Ibu ya. Jadi dengan adanya program ini, pemerintah Indonesia mempunyai banyak stok ya, banyak tenaga-tenaga handal, banyak guru penggerak se-Indonesia, sehingga Indonesia New Normal ini bisa benar-benar terlaksana dengan baik. Nah, demikian Bapak Ibu yang saya ingatkan, saya bagikan kembali. Nah, ini tentang jadwal Bapak Ibu. Saya akan mengingatkan dua hal ya, karena yang pertama kita sudah jalani ini, di hari ini kita sudah sampai di pelaksanaan yang poin keempat, yaitu pelaksanaan diseminasi. Jadi tanggal pelaksanaan diseminasi direncanakan mulai tanggal 5 sampai tanggal 10. Dan ini bisa dimulai lebih awal dari permintaan Dinas Pendidikan atau pemerintah daerah setempat. Dan beberapa daerah sudah ada yang mengajukan pelaksanaan lebih dulu, dan ini sudah dimulai oleh teman-teman di beberapa daerah. Nah, Bapak Ibu yang melaksanakan tanggal 5 sampai 10, mari kita laksanakan ini dengan baik. Kita berikan ilmu yang kita punya, sehingga teman-teman guru pengajar se-Indonesia bisa mengikuti atau mengoptimalisasi pembelajaran jarak jauh dengan lebih baik. Pelaporan kelulusan diseminasi ini direncanakan akan ada di tanggal 15 Juli, Bapak Ibu. Ini tanggal sementara yang masih seperti ini. Nanti jika ada info lebih lanjut, kita akan berikan informasi melalui master trainer di kelas masing-masing, Bapak Ibu. Nah, untuk penutupan resmi dari panitia, rencana semua kita adakan di tanggal 29 Juli tahun 2020. Tapi tanggal ini masih tentatif, Bapak Ibu, masih kita kaji tanggal mana yang lebih baik, sehingga semua hal, semua pihak bisa bergabung, Bapak Ibu semua bisa bergabung ke dalam penutupan resmi dari panitia. Nah, Bapak Ibu, apakah tetap tanggal 29 atau kita nanti laksanakan di bulan Agustus, Bapak Ibu nanti menunggu informasi dari masing-masing master trainer. Yang saya bisa sampaikan Bapak Ibu adalah penutupan ini nanti Bapak Ibu wajib mengikuti ya. Kalau perlu nanti diajak semua teman-teman satu sekolah
atau satu NGMB begitu boleh diajak semua. Sehingga Bapak Ibu, teman-teman yang lain yang mungkin tidak tergabung dalam pelaksanaan diseminasi ini karena jatah kuota yang Bapak Ibu sediakan terbatas, tetap bisa mengikuti atau menerima info-info menarik dari Microsoft Indonesia dan dari pihak-pihak yang nanti akan kami undang ke dalam penutupan resmi.
agar tidak hilang waktu sia-sia. Itu. Saya berani jamin Bapak Ibu. Saya belajar fisika dulu aja, tatap muka sampai les fisika juga sampai sekarang sudah lupa semua apa yang dipelajari dulu fisika. Jadi tidak usah terlalu muluk-muluk harus bisa ini sampai anaknya harus bisa olimpiade dari jarak jauh. Itu terlalu apa? Terlalu mengharap yang berlebihan. Bukan meremehkan, tapi sebaiknya jangan sampai buat kita stres sendiri. Itu dari saya. Ya, baik. Terima kasih jawabannya Pak Obed. Dari Pak Sufyan, demikian tadi sudah dijawab oleh Pak Berdusianto ya, tentang bagaimana mengatasi keterbatasan tanah dan prasarana yang kurang mendukung yang ada di daerah-daerah terpencil begitu. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak Obed ini dari Ibu Yeti Widya Kusuma Santi, Pak. Beliau bertanya tentang jika kegiatan pelatihan ini akan kami tindak lanjuti untuk mengadakan pelatihan-pelatihan serupa berikutnya. Beliau menambahkan mengingat peminatnya masih sangat banyak tapi dibatasi karena kuota dan takut tidak bisa menghandle atau banyak, bagaimana prosedurnya dan bagaimana caranya. Terima kasih. Silakan Pak. Nah, ini sebenarnya pertanyaannya harusnya ke panitia ini. Saya yang disuruh ngomong. Pada prinsipnya silakan nanti menghubungi para guru inovatif kami. Prinsipnya kegiatan ini tidak hanya pada saat ini saja. Kenapa saat ini dibatasi? Supaya tidak membludak dan tidak tidak terlalu menyiksa teman-teman semua. Ini semua teman-teman fellow dan semua teman-teman trainer sudah cukup babak belur kalau boleh saya jujur untuk mempersiapkan sesi diseminasi ini. Ini sesuatu yang di luar ekspektasi, peminatnya membludak non-stop. Kalau tidak di-stop, itu terus-terusan dan kitanya semua yang kewalahan. Kalau memang masih mau lanjut, silakan. Itu sangat bisa. Nanti silakan dikomunikasikan lewat master trainernya. Bisa kita atur sesi tersendiri. Kalau memang mau misalkan untuk satu MGMP-nya, untuk satu sekolah
daerahnya atau satu dinas kabupatennya, silakan. Itu sangat-sangat dimungkinkan sekali. Jadi ini memang kegiatan yang berlangsung sepanjang tahun. Silakan disesuaikan dengan waktu yang memungkinkan untuk teman-teman semua. Gitu. Ya, demikian Bu Yeti ya. Jadi jika Ibu masih ada pelatihan-pelatihan selanjutnya, silakan Bu. Karena Bu Yeti saya yakin juga di tempatnya Ibu masih bisa berkoordinasi dengan master trainer di tempat masing-masing ya. Bapak Ibu, sekarang kita kan sudah menyediakan master trainer untuk semua provinsi. Jadi Bapak Ibu jika masih ada pelatihan-pelatihan yang tidak tergarap di acara TLT ini, Bapak Ibu bisa menyelenggarakan secara mandiri tentu saja ya. Berkoordinasi dengan master trainer, nanti master trainer tentu akan berkoordinasi dengan Microsoft Indonesia. Jadi master trainernya Bapak Ibu itu bisa disebut sebagai perpanjangan tangannya Microsoft Indonesia ya, yang membantu Bapak Ibu dalam training-trainingnya di tempat, karena tidak mungkin outlet akan datang ke semua wilayah di Indonesia. Bisa datang ke semua wilayah di Indonesia hanya dengan cara dengan model daring seperti ini. Jadi seluruh Indonesia terjangkau pada siang hari ini, Bapak. Ini luar biasa banget. Begitu ya Bu Yeti. Jadi master trainer akan masih menemani Bu Yeti sebenarnya di setiap
Klinas bunga, oke. Coba Pak Hujanan aku 2 kali. Kok ini sih mau halus jualan. males. Kencing dulu kencing. Kencing. Mai.